Misalnya Pak Taufik yang menjadi investigatornya, jadi penyelidik dan penyidiknya. Tolong urutkan ketika melihat peristiwa itu apa yang Pak Taufik akan lakukan sampai kemudian Pak Taufik akan menentukan sebagai tersangka. Ini yang pertama adalah akan saya lokalisir, akan saya persempit ruangannya di sekitar perumahannya Ferdi Sambo. Rumah dinasnya ya. Kemudian yang kedua kita harus tentukan tempus deliktinya. Waktu kejadiannya kapan? Ini kan sudah dunia modern. Rumahnya jenderal kan tidak mungkin tidak dipasangi CCTV. Kapan seseorang menjadi subjek pidana, subjek hukum? Ketika dia sudah cukup umur atau undang-undang memposisikan dia bertanggung jawab sampai dengan dia sebelum meninggal masih hidup artinya. Tetapi ketika ada sebuah peristiwa pidana, menurut saya tidak perlu dibentuk tim sus. Kan menjadi aneh ketika dibentuk tim sus justru muncul pertanyaan ini Bang Refli. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, something happen. Saya menilai tindakan Kapolri memindahkan penyidikan ini dari Polda ke Mabes Polri memang benar karena di situ ada wilayah yang tidak mungkin independen. Di mana coba di wilayahnya? Di wilayahnya Fadil Imran. Karena Fadil Imran sebelum orang ini ditetapkan, sebelum ada penyidikan, dia sudah datang memeluk. Beda halnya kan kalau dia dalam bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Sundanya apa, disowani. Berarti didatangi itu berarti kan orang itu meminta perlindungan kepada saya. Kalau ini kan semacam soap, saya ingin tunjukkan di muka umum kalau dekat, saya dekat sama dia. Tetapi saya tidak menginginkan ini dibentuk tim gabungan pencari fakta. Sadar atau tidak sadar ketika dibentuk TGPF itu menunjukkan, memproklamasikan kepada masyarakat institusi polisi tidak bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini karena ada teman saya yang sudah tidak hanya satu kali ya, 2 kali, 3 kali, maka tepukannya harus keras. Dan ini memang keras orangnya ya kan. Kalau komentar tanpa tedeng aling-aling, dan kita perlu mendengarkan komentar beliau. Dr. M. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas sudah on kita ya, jangan-jangan tiba-tiba kita bilang waalaikumsalam ternyata belum on. Jadi ini menarik ya. Tapi sebelumnya gini saudara sekalian, Pak Taufik dari mana ini? Saya dari Pengadilan Tipikor. Oke. Pengadilan Tipikor yang mana? Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Ya. Ngapain? Memberikan keterangan ahli. Oke. Diminta oleh rekan-rekan yang sekarang menyertai kita. Oke. Jadi bela koruptor dong? Enggak juga sih, karena orang di pengadilan itu kan bukan mencari menang kalah, tapi mencari benar salah. Oke. Lebih-lebih ini kaitannya dengan kejahatan korporasi yang saya sedikit banyak kan punya background di situ. Saya menulis buku tentang kejahatan korporasi. Kalau kejahatan polisi beda lagi. Tapi nggak bisa kita bilang kita nggak bisa institusi ya. Nggak bisa. Nggak bisa, itu harus personal. Ini temannya boleh dikenal-kenalkan? Boleh. Satu-satu boleh. Ya, coba. Pak Adi Atmaka. Ini Adi ketua Peradi, ketua Peradi Bogor. Oke, Pak Adi Atmaka. Nih, salam Pak. Salam. Ini istimewa buat saya. Kenapa? Kalau advokat penggemar motor gede biasa. Nah, ini advokat penggemar motor gede itu biasa. Itu, Pak. Kalau yang ini, ini advokat penggemar kuda yang gede. Jadi dia piara kuda banyak. Beliau ini ketua Peradi dan mahasiswa S2 saya waktu saya ngajar di Bogor. Ini Pak, sana Pak. Oke. Pak siapa tadi? Pak Adi Atmaka. Pak Adi Atmaka. Oke. Berikutnya lagi. Berikutnya Bu Andini. Bu Andini. Bu Andini ini bendahara Peradi ya. Oh, bendahara Peradi. Bendahara Peradi. Oke. Salam 0%. Peradi Bogor. Tadi ketua Peradi Bogor, ini bendahara Peradi Bogor. Mana ini orangnya? Nah, ini baru. Oh, ini memang. Ini beliau juga mahasiswi saya. Udah selesai, tapi semua udah selesai. Oke. Terima kasih Bu. Berhak menyandang. Saya ingatnya Bu Peradi aja. Bu Andini, Bu Andini. Terus ini yang paling senior di Bogor ini, selalu aktif terus. Pak Firman. Bukan Firman Wijaya ya?
Firmansyah itu Firmino, kemudian Mane dan Salah, nggak tahu kan? Tahu ya? Oke. Pak Firmansyah, tapi Mane-nya udah pergi dia. Ya, Sadio Mane. Oke. Yang lagi? Siapa lagi? Asri. Nah, Nasri mana? Asri. Asri, tapi lo Nasri. Iya. Ya, Asri. Dari mana Asri? Dari PBH Bogor juga. PBH Bogor. Iya. Kok belum muncul ini gambarnya? Nah, memang agak delay di sedikit. Iya. Tapi jangan lama-lama katanya. Terus Oke, berikutnya. Yang berikutnya Iwan. Itu. Iwan di apa? PBH juga, Pak. PBH juga. PBH itu apa? Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia. Oke. Ditambah lagi Grand Soho. Grand Soho. Iya, Grand Soho. Oto Hasibuan. Oke, iya. Oke. Terus yang berikutnya. Lo Oto masih lagi dia? Iya, berlanjut. Ya. Berlanjut. Jadi yang periode yang versi yang lain lagi nih? Iya, versi yang bukan 3? yang pertama. Oh, yang pertama. Ini siapa nih? Fajar, lupa. Maaf Jar. Ya, karena Fajar. badannya terlalu gede jadi lupa Jar. Fajar. Luar biasa. Kayaknya baru ketemu di jalan nih kayaknya. Tadi ngaku murid dan lain sebagainya, baru ketemu di jalan. Iya. Oke, itu tadi teman-teman ya. Kita kenalan juga karena beliau-beliau ini pasti punya concern juga sebagai seorang advokat ya. Tentu punya kepedulian, punya concern terhadap kasus yang mendera ini. Pokoknya Bro Taufik, Mas Taufik terserah saya ya kan. Jadi Bro Taufik ya. Saya sudah membahas mengenai Brig J ini kira-kira sudah 500 episode. Iya. Dan ternyata tetap banyak yang nonton. Ya karena kasusnya belum selesai. Jadi perkembangan terakhir yang kita beritakan, biar saya paham bahwa Bro Taufik pasti sudah mengikuti juga, tapi untuk kejelasan kita flashback lagi. Yang jelas sampai saat ini belum ada tersangka. Kasusnya 2, yaitu kasus pelecehan dan kasus pembunuhan berencana. Kasus pelecehan ke Polda Metro, tapi sekarang sudah ditarik ke Mabes Polri. Jadi satu kasus, entah kasus mana yang nanti kemudian ada tersangkanya. Kemudian sudah ada otopsi ulang. Hasilnya 4-8 minggu baru kita dapatkan yang official. Tapi unofficial melalui Kamarudin Simanjuntak, dia mengatakan ada 4 tembakan. Di kepala belakang, tembus hidung, kemudian di rahang, dan itu sampai di jet memang hidungnya. Ya, kemudian di dada, kemudian pergelangan tangan. Entah pergelangan kanan kiri saya nggak tahu, tapi yang jelas pergelangan. Tapi ada luka-luka lain, misalnya ya di daerah sini remuk, ada dislokasi, kemudian kaki bolong dan lain sebagainya. Itu perkembangan terakhirnya. Hari ini perkembangan terbaru, semua ajudan sudah diperiksa oleh Komnas HAM, termasuk satu ajudan terakhir dan ART. Kemudian dan didampingi oleh Brigjen Karopenmas. Luar biasa kan? Susnodo Aji, wah kok Barada saja ya gitu. Ya kan? Nah, kemudian Kadif Humas datang ke TKP yang diduga TKP Verdi Sambo, rumah Verdi Sambo dengan tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Kita nggak paham nih sebenarnya penyidiknya nih siapa? Tim sus kah, Bareskrim kah, atau Polda Metro? Tapi Polda Metro sudah ditarik. Udah ini nggak jelas ya. Itu juga karena channel Cadas ini. Oke, insya Allah ya untuk kebaikan ya. Oke, itu perkembangan terakhir. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Taufik adalah apa yang Pak Taufik pikirkan mengenai kasus ini? Kok tiba-tiba bicara Polri nggak serius? Ya, kenapa saya bilang nggak serius? Saya tanya dulu tadi kan, kira-kira apa? Oke, silakan Pak Taufik. Itu simpel. Saya pikir menangani perkara pembunuhan itu tidak usah Mabes Polri. Polsek pun bisa. Polsek Kebonjeruk, Polsek Kalideres pun kalau pembunuhan itu tidak ada vested interest, tidak ada intervensi dari kekuatan manapun, saya yakin itu terselesaikan. Persoalan yang sangat serius menurut saya, kenapa perkara ini berlarut-larut, dan yang menarik buat saya, karena saya ini orang pidana, kenapa sudah ada rekonstruksi tidak menemukan tersangka? Kalau ada 2 peristiwa hukum, saya bisa jawab. Kalau yang pertama kasus pelecehan, secara hukum berakhirnya perbuatan pidana itu kalau pelakunya meninggal dunia. Selesai. Jadi tidak perlu ada rekonstruksi, tidak perlu ada
Karena tanggung jawab dan kewajiban pidana itu hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup. Oke. Nah, jadi ini ada dua fungsi manusia Sebenarnya bukan kepada orang maksudnya, kepada orang. Iya, kepada orang. Bukan kepada mayat. Bukan kepada mayat. Jadi saya lanjutkan. Iya. Kewajiban kapan seseorang menjadi subjek pidana, subjek hukum, ketika dia sudah cukup umur atau undang-undang memposisikan dia bertanggung jawab sampai dengan dia sebelum meninggal masih hidup artinya. Oke. Kan ada juvenile delik, kejahatan anak-anak, ya kan? Kemudian maka dibentuklah sistem peradilan anak. Nah, artinya kan undang-undang itu mensyaratkan siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Ada juga perbuatan pidana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Diaturnya di pasal 44 KUHP. Apa itu? Ketika orang itu tidak cakap hukum, dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ketika ada sebuah peristiwa pidana, menurut saya tidak perlu dibentuk tim sus. Kan menjadi aneh. Ketika dibentuk tim sus, justru muncul pertanyaan ini, Bang Refli. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, something happen. Kemudian pasti ada something wrong. Ya, ada sesuatu yang apa sih sebenarnya? Ada sesuatu yang salah. Maka harus dibentuk tim khusus. Tidak lazim karena KUHP. Jadi saya di dalam perbincangan kali ini lebih bagus yang pertama di SP3, kasus pelecehan itu. Oke. Kliennya siapa itu? Kamarudin Simanjuntak. Ya. Karena orang meninggal tidak bisa dimintai kewajiban, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Mau ditempelin apapun, dia tidak bisa membantah. Begini, ada presiden kita tahu bahwa orang mati pernah dijadikan tersangka, yaitu di kasus KM50, kemudian besoknya baru kemudian di SP3. Tapi sempat dijadikan tersangka juga, mungkin kepemilikan senjata api dan penyerangan terhadap petugas kalau nggak salah. Jadi ini justru yang tidak. Kesan saya kayaknya mau mengarah ke situ dulu, ditersangkakan lalu case close karena orangnya udah meninggal. Tapi itu terlalu lama menurut saya. Oke. Mabes Polri ini kan punya penyidik-penyidik yang handal, ya. Mereka menangani teroris saja begitu cepat kok, ya enggak? Masa menangani peristiwa pembunuhan di rumah Jenderal Sambo begitu lama? Dan yang unik lagi aneh itu sudah dilakukan upaya rekonstruksi. Tetapi pertanyaannya, rekonstruksi itu kan biasanya mereka mengatakannya prarekonstruksi. Prarekonstruksi justru tidak dikenal. Iya, itu yang dipermasalahkan. Prarekonstruksi nggak ada. Yang ada itu rekonstruksi. Rekonstruksi itu artinya kan menata kembali, mensinkronkan kembali peristiwa itu seperti apa. Biasanya yang kita kenal ya, yang namanya rekonstruksi itu tentu sudah ada saksi, sudah ada tersangka, karena itu sudah mengarah kepada penyidikan. Sesuai dengan pengumuman Kadifhumas, penyidikan. Artinya apa? Penyidikan itu sebuah peristiwa dari penyelidikan ke penyidikan, berarti sudah terang ini sebuah tindak pidana. Pertanyaan kita sebagai orang pidana, kalau sudah terang kenapa tidak ketemu tersangka? Ya, penyidikan itu sudah terang loh. Nggak mungkin tersangkanya tembok kan? Iya, nggak mungkin tersangkanya juga mobil rantis misalnya begitu. Kan tidak mungkin. Jadi ketika sudah manajemen penyidikan kan seperti itu ya, dilakukan satu penyelidikan. Penyelidikan itu mengumpulkan alat bukti menduga terjadinya sebuah tindak pidana. Ketika sudah diumumkan statusnya penyidikan, berarti membuat terang terjadinya tindak pidana karena ada kata-kata itu. Membuat terang. Ketika membuat terang, kenapa belum ada pelakunya? Kapasitas mereka semua sebagai apa? Itu kan menjadi sebuah tanda tanya. Maka sesuai dengan judul di awal, ini kan butuh keseriusan. Kan tidak mungkin tiba-tiba ini setelah tim sus kemudian dibentuk lagi tim gabungan. Nggak perlu, karena KUHP tidak mensyaratkan itu. Tidak mensyaratkan itu. Mungkin ya, mohon maaf, kalau kejahatan kemanusiaan, kejahatan HAM, bolehlah itu dibentuk tim gabungan pencari fakta. Tetapi kalau ini persoalan pidana, ini kan sudah domainnya polisi, dan polisi sudah sangat mudah. Dan saya juga menginginkan jangan ada disparitas, jangan ada perbedaan perlakuan. Kalau kita membandingkan perkara ini sama-sama pidananya, di tentara itu kan kolonel langsung ditetapkan tersangka, dituntut seumur hidup. Yang remaja di Nagrek, iya itu kan perkaranya begitu cepat. Kemudian yang di Jawa kemarin yang nembak istrinya, itu kan juga langsung cepat. Dan dia juga cepat juga. Dia cepat juga. Mungkin itu tentara bagian cepat ya. Dia cepat mengakhiri hidupnya. Cepat mengakhiri hidupnya, artinya tentara yang bukan tipe pejuang. Nah,
dari fakta-fakta ini saya bilang, kalau ini tujuannya adalah mencari bukti material, ya, karena perbuatan pidana seseorang ditersangkakan pidana itu kan terdiri dari 3 hal. Satu, dia punya mens rea, punya niat jahat. Dia melakukan perbuatan material. Perbuatan material itu sudah terjadi. Ini sudah lengkap. Nah, sekarang kan sudah. Kenapa belum menemukan tersangka dan kenapa menemukan tim sus? Tetapi di balik itu saya bukan mengatakan saya suka, saya menilai tindakan Kapolri memindahkan penyidikan ini dari Polda ke Mabes Polri memang benar, karena di situ ada wilayah yang tidak mungkin independen. Di mana coba di wilayahnya? Di wilayahnya Fadil Imran. Karena Fadil Imran sebelum orang ini ditetapkan, sebelum ada penyidikan, dia sudah datang memeluk. Beda halnya kan kalau dia dalam bahasa Jawa. Saya nggak tahu bahasa Sundanya apa, disowani, berarti didatangi, itu berarti kan orang itu meminta perlindungan kepada saya. Kalau ini kan semacam soap, saya ingin tunjukkan di muka umum kalau saya dekat sama dia. Dan hampir semua pengamat intelijen atau mereka yang menguasai dunia informasi tentu mempertanyakan, karena itu kan tidak etis ya. Orang yang di dalam pusaran perkara, orang yang berpotensi menjadi apapun. Ferdy Sambo kan berpotensi menjadi apapun gitu. Ya, kenapa tiba-tiba dikunjungi, dipeluk-peluk, bahkan sampai dicium keningnya? Kalau dia sudah ditetapkan misalnya ya, mungkin itu masih bisa kita terima. Tetapi ini kan semacam pesan saya dekat dulu sama dia, kan gitu. Itu tidak bisa ditepis. Dan itu tidak boleh, karena seorang aparatur sipil negara ketika dia melakukan kejahatan, institusinya itu tidak boleh menyediakan penasihat hukum. Ya. Dan tadi ada satu informasi bahwa ketika diperiksa di Komnas HAM, didampingi juga. Nggak perlu, karena saya ulang pernyataan di depan, kewajiban dan tanggung jawab pidana itu melekat pada orang per orang, bukan institusi. Kalau ini kan ketika proteksi yang demikian besar menimbulkan kecurigaan. Baradae juga begitu kan? Iya, kenapa diproteksi? Dia pangkat terendah tapi yang mau mendampingi perwira yang mengawal. Sampai kemudian mantan irjen, mantan komjen kayak Susnodo aja heran. Ini orang sakti mantan kabar eskrim, gitu. Termasuk senjatanya pun kan pernah saya ungkapkan itu. Senjata Glock itu kan tidak mungkin dimiliki oleh Barada ya. Golok mungkin kalau golok mungkin, golok Sunda. Ya. Jadi dari situ saja sudah menimbulkan sebuah keheranan. Ini perkara simpel. Tetapi saya tidak menginginkan ini dibentuk tim gabungan pencari fakta. Sadar atau tidak sadar ketika dibentuk TGPF itu menunjukkan, memproklamasikan kepada masyarakat institusi polisi tidak bisa dipercaya. Mereka punya polisi yang dilatih di Amerika, mereka punya polisi yang dilatih di Inggris, ya. Mereka punya polisi-polisi yang hebat seperti itu. Kenapa untuk mengungkap kasus pembunuhan seperti ini berliku-liku? Kata Kadif Humas selalu bilang, kita membutuhkan yang namanya scientific criminal investigation. Kasus pembunuhan yang simpel seperti itu kan peristiwanya sudah diceritakan di rumah dinas. Kak, sorry ya, seperti itu boleh. Kalau scientific crime justice itu atau scientific criminal investigation bisa kalau meninggalnya di laut. Mungkin di laut di kedalaman 7 meter butuh seperti itu karena tidak semua orang awam bisa mengungkap kan. Jadi nggak seperti itu menurut saya. Jangan menambah rasa rasa halunya masyarakat yang justru menciptakan berita-berita yang tidak benar, termasuk berita hoax. Misalkan istrinya Ferdy Sambo diberi baju, ya kan itu kan hoax itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena negara tidak memberikan kejelasan dan berputar-putar. Maka saya bilang itu memang tidak niat. Jadi kalau kita kaitkan dengan misalnya seolah-olah sekarang ini ya pihak kepolisian tuh mau nunggu otopsi, ya kan? Padahal kan otopsi kan bukan satu-satunya cara kan untuk menentukan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Otopsi itu petunjuk, hanya mengurai matinya kenapa. Tapi yang lebih utama siapa yang menyebabkan dia mati. Pidananya itu di situ. Dan kalau dia sudah mengaku dalam pengakuannya
perkuat dengan yang pihak lain misalnya. Iya, sudah selesai karena dua alat bukti menurut Iya. 184 itu kan dua alat Iya. bukti ya. Nah, cuman saya sebagai orang pidana takutnya begini, Bang Refli. Takut Iya. saya apa? Jangan sampai ini nanti pengakuan itu menjadi 242 KUHP. Memberikan keterangan palsu. Iya. Jangan lupa memberikan keterangan palsu itu bukan hanya di ruang sidang. Iya. Di dalam BAP yang dituangkan apalagi disumpah pun juga itu dokumen itu dia bisa dikenakan pasal memberikan keterangan palsu. Iya. Ancamannya lebih tinggi kan antara 7 tahun sampai 9 tahun ya di pasal 242. Karena itu saya menginginkan mana sih yang mau dipertahankan? Mempertahankan Institusi. satu persatu orang itu karena jabatannya atau mempertahankan institusi. Tapi jangan salah, kalau misalnya orang satu persatu tapi dia banyak kaitan dengan institusi gimana? Ya, itu resiko. Oke. Setiap perbuatan hukum tentu mengandung resiko. Artinya kalau seandainya Kapolri tidak mampu, Iya, ya presiden harus turun tangan. Ya? harus turun tangan. Apalagi Kalau presiden tidak mampu, semuanya turun. jadi Pak Taufik ya misalnya kita pakai skenario lah. Saya ini kita sembarang saja anunya, flow-nya ya. Iya, iya. Misalnya Pak Taufik yang menjadi investigatornya, Iya. jadi penyelidik dan penyidiknya. Iya, iya. Tolong urutkan ketika melihat peristiwa itu apa yang Pak Taufik akan lakukan sampai kemudian Pak Taufik akan menentukan sebagai tersangka. Langsung terapkan pada kasus yang konkret ini ya. Oke. Jadi real ya, ketika Iya. ada satu peristiwa pembunuhan. Nggak usah satu peristiwa ini. Ya, Ya. ini yang pertama adalah akan saya lokalisir, akan saya persempit ruangannya di sekitar perumahannya Ferdi Sambo. Rumah dinasnya ya. Ya, akan saya persempit. Ya. Kemudian yang kedua kita harus tentukan tempus deliktinya. Waktu kejadiannya kapan? Ya. Ini kan sudah dunia modern. Rumahnya jenderal kan tidak mungkin tidak dipasangi CCTV. Ya. Rumahnya jenderal siapa tamunya kan terdeteksi. Ya. Nah itu diungkap. Kemudian sebagai bukti pendukung, saya bilang itu kan petunjuk ya. CCTV decoder itu kan petunjuk. Ya. Nah itu CCTV dan decoder itu harus diketemukan. Ya. Jangan sampai CCTV dan decoder tidak diketemukan, berarti dia menghilangkan alat bukti. Kalau ternyata itu nanti menjadi faktor yang menentukan bahwa ini memang terjadi peristiwa pembunuhan oleh pelakunya si A, si B dan seterusnya. Yeah. Jadi kemudian tentunya semua orang di dalam peristiwa pembunuhan itu kapasitasnya adalah saksi semua. Ya. Ya kan? Saksi, diperiksalah dia sebagai saksi, disebutkan kepada publik karena ini bukan delik aduan, masyarakat berhak tahu akuntabilitas dari sebuah proses penyidikan. Ya. Jadi setelah semua orang yang berkapasitas saksi diperiksa, mereka kan melalui 2 tahapan. Satu, olah perkara pada saat masih penyelidikan, gelar perkara. Kemudian ketika meningkatkan menjadi penyidikan itu juga gelar perkara. Jadi ini sudah 2 kali gelar perkara, kenapa tidak bisa menemukan tersangkanya? Karena apa? Karena berpikirnya itu bukan berpikir mencari siapa pelaku pembunuhan, karena sudah terbukti ada mayat kan gitu. Iya, Berarti iya. ada yang bunuh. Kan Iya. sekarang tinggal mencari di kurun waktu tadi, tempus delicti, lokus kejahatannya itu di mana, pada jam berapa. Orang-orang itulah yang berpotensi menjadi tersangka. Soal nanti ada pembenarnya itu soal lain di Soal pengadilan. lain, tapi masyarakat berhak tahu. Iya. Karena apa? Karena polisi ini adalah badan hukum publik. Ya, harus akuntabel. Iya, itu yang badan paling hukum penting. publik. Jadi karena badan hukum publik ya dia harus, masyarakat harus berhak tahu karena kita Iya. juga ngongkosin pajaknya yang Iya. kemudian dibelikan senjata, dibelikan perlengkapan dan seterusnya. Iya. Jadi kembali kepada pertanyaan apa yang saya lakukan, saya melokalisir itu, saya memeriksa semua orang yang ada di dalam peristiwa itu, baik yang di rumah Ferdi Sambo maupun ada yang di perumahan itu, ketua RT dan seterusnya. Dan saya meyakini sudah bisa menemukan sebagai penyidik. Hanya dengan memeriksa mereka-mereka aja Iya, sesungguhnya. sudah menemukan. Tidak perlu sampai menunggu otopsi Tidak perlu ulang gitu ya, ya. tidak. Otopsi itu kan hanya menjelaskan Sebab kematiannya dia apa? matinya dengan cara apa. Iya. Mati digantung, kalau ditembak berapa kali, pelurunya kali berberapa, kan hanya itu. Tetapi pidana itu kan yang mementingkan
ada objek hukum sekarang karena sudah mati kan. Ada objek hukum mayat ini matinya tidak wajar. Itulah yang dicari ke situ saja, tidak usah muter-muter kemana-mana. Bukan dicari pelecehannya dulu, tapi dicari mayatnya yang sudah. Kalau pelecehan sederhana saja, hukum sudah memiliki kewajiban dan tanggung jawab pidana, tidak bisa dibebankan kepada orang yang sudah mati. SP3 di dalam banyak kasus manapun itu sudah SP3. Tetapi tetap saja kan pihak keluarga kan tetap tidak puas. Tapi nanti pembuktiannya di kasus ini, di kasus pembunuhan ini untuk melihat apa motifnya kan. Karena misalnya kalaupun motifnya pelecehan misalnya, tetap saja pembunuhannya tidak bisa dijustifikasi. Tidak bisa dijadikan alat pembenar bahwa karena pelecehan dibunuh. Kan tidak. Ini dua peristiwa yang berbeda. Dua peristiwa yang berbeda. Apalagi kalau misalnya perkembangan terakhir kata Baradae yang disampaikan Ketua Komnas HAM. Jadi lucu memang cerita tembak menembaknya. Dia ditegur, kemudian Brigadir J melepaskan tembakan dari bawah kan, karena kamarnya di bawah. Kemudian kita nggak tahu berapa kali dia nembak, tiba-tiba dia menghindar, dia ke belakang untuk ngokang pistol, ya kan. Lalu kemudian barangkali datang muncul lagi dia nembak. Hebat sekali pokoknya. Ya katakanlah ngokang pistolnya cuman ke belakang itu berapa detik doang barangkali ya. Lalu kena. Nah, Brigadir J sudah tersungkur. Dalam kondisi tersungkur itu, Baradae mengakui menurut Komnas HAM, ya kan, dia menembak Brigadir J. Kalau ini kan sudah membunuh dia. Dia menembak 2 kali. Gitu. Perkara itu soal benar dan tidak benar, tapi konstruksi cerita sendiri kan nggak bisa dibilang bahwa dia membela diri akhirnya. Kalau ada cerita orang sudah tidak berdaya dibunuh, jelas kena melakukan pembunuhan. Baradae mengatakan itu. Itu sudah jelas, sebenarnya sudah cukup. Gitu. Sudah cukup. Perkara kemudian ternyata dia ngarang cerita besok-besok, ya itu dia akan kena obstruction of justice, ya kan. Obstruction of justice menghalangi penyidikan. Kalau yang pembunuh aslinya akan diketemukan begitu. Nah, mestinya ketika kita bicara obstruction of justice, kan KPK pernah pengacara Frederick karena menghalangi Pak Pau itu kan akhirnya dimasukkan tahanan juga kan. Kenapa itu begitu cepat? Kenapa ini begitu lambat? Itu kan tidak ada kasus pembunuhan. Hanya dia menghalangi penyidikan karena mantan ketua DPR mangkir dari panggilan. Sekarang sudah bebas ya Frederick itu? Nggak tahu ya. Saya kurang paham. Saya tidak mengikuti. Tapi ada presidennya seperti itu ya kan. Jadi menghalang-halangi proses penyidikan obstruction of justice. Maka kemudian dia dijadikan tersangka kena pasal sendiri begitu. Sebenarnya ini simple. Saya tidak ke polisi terlalu mudah itu mengungkap perkara matinya Brigadir J ini ya. Justru yang masyarakat pengen tahu ini sebenarnya Misa ini mohon maaf ya. Sesungguhnya apa sih kartu yang dipegang Ferdi Sambo misalnya ya, ketika kok dia yang harusnya menjadi saksi utama selain Putri istrinya, kan sebenarnya kan gampang, saksi utama kan cuma 3 aja sebenarnya. Baradae yang mengaku menembak, Ferdi Sambo sama Putri. Udah selesai. Tapi yang jadi masalah 2 orang ini belum diperiksa sampai sekarang. Yang diperiksa oleh Komnas HAM Baradae. Nah, kita tidak tahu pemeriksaan oleh tim khusus. Kan tidak pernah ada berita bahwa Ferdi Sambo dan istri sudah diperiksa. Gitu. Itu yang saya bilang disparitas di dalam perkara pidana. Sepanjang dia oleh hukum dianggap cakap, maka dia diperlakukan sama dengan yang lain. Karena perbuatan pidana itu melekat pada orang per orang, bukan institusi, bukan jabatan, bukan karena dia jabatannya lurah, kemudian dia jabatannya camat atau dia jenderal bintang 1, jenderal bintang 2, maka nggak diperiksa, bukan begitu. Kecuali zaman Orde Baru barangkali ya. Ada lurah yang sakti gitu. Iya. Sekarang aja katanya juga ada lurah yang sakti. Oh gitu. Pak Lurah. Pak Lurah. Jadi kalau kita lihat misalnya kan harusnya kan dia diperiksa terlebih dulu. Tapi sampai sekarang tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Baik oleh penyidik di Bareskrim maupun oleh Komnas HAM. Jadi itu kenapa kok bisa begitu? Menurut saya ada sesuatu yang coba disembunyikan, dan saya secara pribadi meragukan juga independensi Komnas HAM karena sudah teruji pada kasus KM 50. Bahkan kemarin secara transparan kan ada gambar yang ditekuk kayak permainan sulap gitu kan, yang akhirnya viral di mana-mana. Menurut saya secara sederhananya institusi polisi ini cuma 2 sebenarnya kewajibannya.
Satu, kewajibannya itu memberi perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, dia menegakkan hukum. Ya. Bagaimana mungkin masyarakat merasa mendapat perlindungan dan pengayoman dari polisi kalau menegakkan hukum saja gagal? Itu berlaku bagi seorang anggota polisi, Brigadir J yang meninggal itu gitu loh. Ya. Nah, bagaimana masyarakat berharap orang-orang seperti saya yang tidak tahu menggunakan senjata Glock caranya bagaimana, apalagi saya harus mengokang lari berapa detik saya juga nggak tahu. Ketika saya diserang seperti itu dan saya tidak bisa apa-apa. Ini seorang anggota polisi yang punya keterampilan itu meninggal dengan cara tidak wajar pun tidak memperoleh keadilan. Belum memperoleh keadilan. Ya. Dan perkaranya terasa begitu sulit. Ya. Perkaranya terasa begitu sulit. Tetapi dengan ada perombakan perkara ditarik ke Mabes Polri, ini mengindikasikan ada hal-hal yang perkembangan baru hanya mereka yang tahu. Hanya mereka yang tahu sama Tuhan kan gitu. Oke. Nah, kita kan tidak tahu kenapa mesti ditarik, alasannya apa. Tapi dari awal kan termasuk channel ini kan juga mengkritisi karena masukan dari beberapa orang termasuk saya yang mengatakan dari peristiwa peluk-pelukan itu memang tidak layak itu. Independensi ya. Iya, independensinya dipertanyakan. Pak Taufik, ini ada perkembangan baru yang menurut saya agak kicking ya, menentukan untuk melihat cara matinya Brigadir J ini. Awalnya kalau kita dengarkan keterangan dari Karo Penmas, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Ahmad Ramadan, Brigjen, kan matinya karena Baradae membela diri, tembak menembak, kira-kira begitu. Dan itu pun karena pelecehan, kemudian berteriak putrinya, mungkin karena teriakan putrinya itu Brigadir J keluar kamar. Ya dong, kalau masih dalam kamar kan nggak mungkin tembak menembak, ya kan? Gitu. Lalu dia keluar kamar. Nah, di keluar kamar ditegur oleh Baradae. Ada yang mengatakan, "Ada apa, Bang?" Kayak kira-kira. Saya percaya bahasa itu karena dia kan Baradae kan pangkatnya 8 tingkat di bawah brigadir. Karena saya ngitung Barada 2, Barada 1 sampai ke brigadir itu iya 8 tingkat. Jadi ini kelompok Tamtama, ini kelompok Sersan kan. Kelompok Tamtama ini kelompok Bintara. Nah, dia ada apa, Bang? Atas pertanyaan itu ditembak dia. Nah, fortunately ya untungnya nggak kena. Ya, kira-kira gitu. Nah, cerita lain saya mengatakan dia tidak langsung balas tembak, tapi dia ke belakang dulu ngokang senjata atau ngambil senjata kita nggak tahu. Tapi setelah itu baru tembak menembak dan dia mati. Kan tersungkur, ya kan? Nah, tapi terakhir ini ada perkembangan yang luar biasa, yaitu ternyata kepala belakangnya tuh bolong. Ya seperti dikatakan Kamarudin di sini juga di kursi Pak Taufik itu. Jadi bolong dari diperkirakan dia agak atas sedikit. Cara pendek tembakannya. Ya, atas lalu tembus ke hidung. Makanya kita lihat hidungnya kan dijahit ya kan. Nah, itu disonde katanya. Disonde tembus. Artinya memang ada peluru yang lewat, ya kan? Ketika disonde ke arah mata nggak tembus, mentok. Artinya memang nggak ada peluru yang lewat melalui mata karena di bawah mata, kantung mata kan cedera juga. Pertanyaannya adalah terakhir ini kita dengar klaim yang baru ya yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa setelah tersungkur ditembak. Ada pertanyaan saya yang menggelitik sesungguhnya. Apakah mungkin ya seseorang teman dalam konteks membela diri bahkan atasannya seniornya ketika sudah tersungkur dihabisin itu satu. Hanya untuk menjelaskan bahwa itu loh kepala itu karena begitu. Ataukah ada skenario lain yang barangkali menjelaskan oh ternyata ini dieksekusi dari jarak dekat. Mungkin karena ada orang yang emosinya meluap. Sudah dicederai dulu, sudah disiksa dulu. Kemudian dalam kondisi tidak berdaya, ngaku. Siap mungkin. Langsung DR gitu. Ingat dulu ada seorang pengusaha yang kita nggak sebut namanya yang mengeksekusi seorang bartender di hotel hanya karena salah pengertian soal pesanan. Iya, kartu kredit mau bayar yang nggak jalan. Sampai DR ditembak di depan, bayangkan. Marah dia. Nah, itu bisa dilakukan di depan. Apalagi kalau di tempat yang tidak di depan. Tapi bisa juga di depan orang. Bisa. Nah, terhadap analisis dan fakta. Ini kan ini faktanya kan bolong kepala.
Ada 3, fakta, pengakuan, dan analisis. Analisis ya. Silakan Pak Taufik membahas ini, faktanya, Ya. kemudian pengakuan Baradae dan analisisnya. Silakan Pak. Kalau menurut saya, kalau kita mengacu pada pasal 184 tentang alat bukti, 2 itu sudah cukup. Jadi pengakuan dan analisa, dan pengakuan itu bukti yang paling sempurna. Ya. Pengakuan itu bukti yang paling sempurna. Iya. Ya. Oleh karena itu kalau kita mendalami peristiwa itu, bahwa kalau analisa itu boleh-boleh saja, tetapi dengan pengakuan dan fakta itu sudah cukup untuk menetapkan seseorang ini sebagai pelaku tindak pidana. Karena apa? Jangan lupa pasal menganiaya mayat itu juga ada. Jadi tidak boleh orang memperlakukan mayat sewenang-wenang, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau kehabisan ide, kehabisan cerita, kemudian yang muncul yang terbaru adalah bahwa tersungkur, ditembak. Ditembak 2 kali dan dari jarak 2 meter. Dari jarak 2 meter dideketin. Itu kan sudah 2 alat bukti sebagaimana yang ditemukan di pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Satu fakta bahwa yang kedua, ada bolongan sini mati. Kedua pengakuan. Itu sudah cukup 2 alat bukti itu. Perkara kemudian ngarang cerita itu soal lain dia. Nanti pembuktiannya kan. Iya, ternyata tiba-tiba ada tersangka lain itu soal lain. Kalau nanti kemudian dibawa ke persidangan cerita itu berbeda, berarti kan memberikan keterangan palsu, obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Siapapun dia kan pasalnya bertambah. Karena itu bukan kita tidak cinta kepada polisi, justru kita mencintai polisi. Karena kita kalau Allahu Akbar, kita ini mencintai polisi dan ingin polisi itu melindungi dan mengayomi kita sesuai dengan tujuan. Tujuan diadakannya kepolisian itu. Jadi pelindung, pengayom, dan penegakan hukum. Ini kan fungsinya tidak ada. Sama juga orang pergi ke jalan tol kan jadi takut. Nah, nanti kalau mati tidak ada yang ngaku. Bener nggak? Atau kita kemudian berpendapat tiba-tiba difitnah. Kan kacau juga jadi dikriminalkan. Jadi kembali kepada pembicaraan kita. Kalau kita mengacu tentang alat bukti itu cukup 2 alat bukti. Cukup 2 alat bukti. Mau diuji dimanapun, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan 2 alat bukti itu sudah cukup untuk. Apalagi misalnya ada keterangan saksi lain yang mengatakan Baradae juga. Betul. Kan cukup. Nanti diuji apakah dia bohong apa enggak. Atau tidak. Yang penting sudah bisa ditersangkakan. Benar. Karena sudah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Tetapi kenapa belum menemukan tersangka? Dan tidak adanya akuntabilitas di dalam proses pemeriksaan. Hukum pun mengenal apa yang disebut sebagai legal audit. Jadi prosesnya penyidikannya seperti apa? Siapa yang sudah disidik? Namanya siapa? Kemudian pengakuan dalam penyidikan itu apa? Lalu saya yang agak heran, tim khusus itu sebenarnya dia tim penyidikan atau tim supervisi? Nah, itu perlu digarisbawahi. Karena kita nggak ngerti nih sebenarnya kasus ini sedang disidik oleh siapa? Oleh Bareskrim kah? Atau oleh tim khusus itu? Kalau saya sederhana jawabannya, kita tidak mengenal tim khusus. Pokoknya dia oleh polisi lah. Yang pasti penyidik sudah begitu saja. Kalau tidak penyidik dia tidak berhak. Tapi untuk transparansi kan penyidik itu kan harus jelas penyidik Bareskrim kah? Atau penyidik tim khusus? Kalau saya lebih jelas lagi peristiwanya itu seperti apa? Karena ini peristiwa pidana biasa bukan aduan. Kalau aduan bolehlah tidak perlu dipublish. Tetapi ketika peristiwa pidana biasa masyarakat berhak tahu karena tadi masyarakat harus berhak tahu tentang akuntabilitas penyidikan. Yang disidik siapa, pengakuannya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat kan harus tercerahkan dari peristiwa ini pelakunya siapa sih? Kenapa modusnya sampai sebegitu dahsyatnya meninggalnya begitu? Itu kan perlu diungkap gitu loh. Saya akan beritakan sedikit perkembangan terbaru yang diambil tim RH Channel Beberapa berita yang penting, misalnya petugas yang tes PCR di rumah Sambo tak hadiri pemeriksaan Komnas HAM. Komnas HAM kantongi hasil PCR rombongan Verdi Sambo. Komnas HAM beberkan hasil pemeriksaan ajudan dan ART Irjen Verdi Sambo. Tim khusus pasang pemindai di balkon rumah dinas Irjen Sambo. Nggak tahu mau mindai apa kan. Rocky Gerung soroti hak istri Verdi Sambo dan Brigadir J di kasus adu tembak ajudan Masing-masing punya hak kalau memang sebagai korban. Brigadir J bisa jadi sebagai korban,
bisa jadi diduga pelaku, ya. Istri Verdi Sambo, Putri bisa dia jadi korban, tapi sangat mungkin bisa juga jadi pelaku. Ya kan? Ketika melihat sebuah kejahatan tapi tidak merespon, iya, tidak mencegah. Gitu. Jadi dia bagian dari itu ya kan? Iya. Jadi pasal 55 ya turut serta kan? Gitu. Ya. Oke. Kemudian kuasa hukum Putri Chandrawati, istri dari Irjen Polisi Verdi Sambo, menjelaskan kliennya mengalami trauma berat dan belum bisa hadir memenuhi undangan LPSK. Ya. Ya, kita tidak tahu berapa lama toleransi trauma itu. Ya. Karena selain ada hak dia, ada hak juga korban ya yang perlu keadilan, terutama ahli waris korban. Ya kan? Oke. Dan juga publik, jangan salah, publik juga memerlukan kepastian. LPSK tolak permintaan perlindungan istri Verdi Sambo jika tak penuhi prosedur. Jika, ya, masih jika. Kemudian LPSK dalami motif pengajuan perlindungan Putri Chandrawati, kekerasan seksual atau ada sebab lain. Penting juga ini, ya kan? Betul. Bisa jadi kemudian tiba-tiba dia butuh perlindungan pasca, bukan pas kejadian, pasca kejadian. Karena yang jelas Ibu Putri ini dia sudah menyampaikan laporan kalau tidak salah ke Polres Jakarta Selatan sehari setelah kejadian. Nah, laporannya adalah laporan pelecehan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya ternyata bukan itu ceritanya, kan begitu? Artinya kan dia bisa tersangkut perkara pidana juga kan? Iya, memberikan keterangan palsu. Iya. Kemudian kuasa hukum dan psikolog pendamping istri Irjen Sambo datang ke LPSK. Jadi yang datang psikolog dan kuasa hukumnya, bukan orang yang bersangkutan ya. Oke, ternyata Brigadir J dan Baradae bukan sekedar ajudan Irjen Verdi Sambo, mereka sama-sama sama-sama tergabung dalam satuan ini. Mereka dari Brimob, ya. Apalagi dalam satuan. Ya, apalagi pasti ada jiwa korsa. Iya. Jiwa korsanya kuat. Masa sudah tersungkur diembat pula ya kan? Seperti dendam sekali dia kan? Oke. Sama abangnya sendiri. Nah, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap juga Pak Taufik. Kuasa hukum sebut pankreas Brigadir Yosua hilang. Kemarin otak ditemukan di dada, sekarang pankreas. Kita tidak tahu ya dalaman-dalaman itu kenapa hilang. Bisa jadi kalau motifnya menghilangkan jejak, walau alam. Ini malah tambah lagi bisa ada delik kejahatan karena mengambil organ tubuh. Gitu ya? Iya, bukan pembunuhan lagi. Mayat pun kalau diperlakukan tidak benar, beradab, itu kan udah mati, mayat kan. Itu tetap ada delik kejahatan terhadap mayat itu ada. Nah, dan makanya Susnodo Aji mengatakan itu yang namanya dokter forensik itu dinonaktifkan aja dia. Jangan-jangan bisa terlibat juga dia. Betul. Balik lagi rupanya Baradae minta perlindungan, Baradae bakal jalani assessment lagi di PSK. Jadi bolak-balik, back and forth. Betul. Nah, kita tidak tahu kenapa. Harusnya kan dia kan bertindak independen saja. Tapi sepertinya ada sesuatu yang seperti ada pengarahan juga dulu ya kan? Pengacara istri Sambo soal dugaan pelecehan, jangan jadi tenggelam. Sepenting apakah kemudian mengungkapkan membesar-besarkan kasus pelecehan itu? Justru itu akan terpercik ke muka sendiri. Apapun namanya lah, karena itu delik asusila ya. Dan jangan lupa, kalaupun memang ada motif pelecehan kan akan terbukti juga di proses pengadilan. Misalnya Baradae yang sebagai terdakwanya misalnya kan. Oke. PAN daftar peserta pemilu 2024 bareng Golkar dan P3, nggak ada hubungannya sama Brigadir. Hubungannya bagi-bagi roti. Hubungannya ada dengan proses penegakan hukum yang lebih cerah atau tidak, ya kan? Kita berharap bahwa pemilu itu membawa kecerahan dan memunculkan pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah, sesuai dengan lagu-lagu Refli Harun Channel, ya kan? Salah 0% gitu, ya kan? Membawa pemimpin yang jujur dan amanah. Ya, salam bagi lahirnya pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah. Yang lupa. Maklum bukan penyanyi. Salam bagi Oke, Pak Taufik, silakan. Sebelum kemudian sobat era sekalian protes dan dia pengen tanya nih kepada Pak Taufik, silakan.
Saya bandingkan dulu yang sederhana. Iya. Di Jawa Tengah ada satu peristiwa, Iya. orang nyuri HP di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Iya. Tidak menunggu 2 hari atau 1 hari, 1 kali 24 jam, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka pelaku penganiayaan yang menyebabkan pencuri HP ini mati. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah karena pelakunya bukan polisi sehingga begitu mudah menetapkan tersangka, Iya. atau karena polisi ini memiliki hak istimewa? Saya jawab di sini dulu. Iya. Bagaimana kedudukan polisi di depan hukum? Jawab saya, polisi itu hukumnya sama dengan hukum sipil, sama Iya. dengan hukumnya Bang Refli, sama Iya. dengan hukum saya. Iya. Jadi kalau saya melakukan kejahatan, hanya bedanya karena polisi ini punya korps, maka dia diperiksa lewat Dewan Etik ya. Dewan Iya. Etik. Kalau kita kan langsung pidana. Nah, Iya. pertanyaan awal tadi itu kan tidak serius. Iya. Kenapa saya bilang tidak serius? Karena di situ Kapolri ini kan mempertaruhkan jabatannya. Ada satu pertanyaan. Kapolri ini kan mesti mempertanggungjawabkan pangkat di pundaknya itu. Iya. Dia ingin menegakkan hukum atau dia ingin menegakkan korsanya. Ini kan sebuah pilihan yang sebenarnya kalau dengan akal sehat tentu lebih bagus mempertimbangkan lebih membela Hukum. hukum dibanding institusi ya. Karena hukum itu kewajiban konstitusi dan kewajiban undang-undang. Betul. Iya. Nah, karena dia sebagai lembaga publik dia harus sampaikan kepada publik. Iya. Polisi ini kan badan hukum publik ya. Iya. Dia punya pertanggungjawaban. Jadi subjek hukum itu bukan hanya manusia. Institusi polisi, kepolisian ini punya tanggung jawab hukum juga. Nah, kita muncul satu pertanyaan. Kenapa sejauh ini tadi narasinya kan sudah jelas di bahwa hasil pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dia sudah meninggal ditembak 2 kali. Iya. Saya sepakat, mestinya ini dijadikan tersangka. Tersangka dulu ya kan? Tersangka dulu, Iya. ya. So tersangka itu kan belum tentu bersalah. Iya. Pembuktian bersalah of tidak. Orang terdakwa aja belum tentu belum bersalah. tentu bersalah. Iya. Tersangka itu nanti dibuktikannya di depan persidangan, apakah dia Iya. bersalah atau tidak, Iya. dengan alat bukti, dengan saksi dan dengan petunjuk. Iya. Nah, kalau peristiwa ini tidak segera diungkap, akan makin memunculkan pendapat-pendapat dan bola liar bahwa sebenarnya ini peristiwa apa? Apakah murni ini kasus pelecehan? Ya. Apakah ini ada kasus yang berbeda? Yang satu pelecehan mungkin, semuanya serba mungkin karena institusi tidak pernah menjelaskan. Tapi Pak Taufik begini, kalau menurut saya biar kita agak clear, kasusnya itu sebenarnya ada 2, kasus pelecehan Ya. dan penembakan. Jadi kalau kasus pelecehan itu sebenarnya kita nggak usah singgung-singgung lagi. Tidak usah. Karena kan sudah mati. Iya, nah sekarang ini tinggal penembakan. Penembakan. Nah, cuma penembakan itu apakah dia menembak dalam konteks membela diri, Iya. ataukah pembunuhan, Iya. ataukah pembunuhan berencana? Kan begitu tinggal. Iya, betul. Nah, sehingga orang kita nggak pusing-pusing lagi dengan Betul. bicara pelecehan apa-apa. Iya. Kan kita hadapkan saja Baradae sama Brigadir J. Nah, disitulah kita akan ketahui apakah Baradae ini memang penembaknya, Ya, pelakunya. pelakunya. Apakah dia menembak karena ingin membela diri, Ya. atau mereka dia memang benar-benar bagian dari keinginan untuk menghabisi nyawa. Ya. Nah, kan harusnya itu Betul. narasinya kan. Ya. Jadi ngapain kita bicara kasus pelecehan itu nanti penguat bahwa ini Kenapa dia bela ada diri. peristiwa seperti itu? Iya. Iya. Kan begitu harusnya. Betul. Cara berpikir Iya, polisi harusnya iya, begitu. iya. Oke, silakan. Jadi kerangkanya mesti diluruskan dulu. Iya, Kerangkanya diluruskan. Semua ahli pidana tentu sepakat mengatakan ketika sebuah peristiwa kejahatan pelaku kejahatan meninggal dunia selesai. Karena dia tidak mungkin mayat ini dibebani kewajiban dan tanggung jawab pidana, ya. Tidak mungkin gitu. Di dalam karena yang namanya perbuatan pidana itu meliputi terpatri kepada pelaku. Kalau pelaku sudah meninggal selesai. Nah, sekarang dia sudah tidak lagi menjadi subjek hukum. Kalau dia hidup melakukan pelecehan, dia menjadi subjek hukum. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia menjadi objek hukum. Selesai. Objek hukumnya apa sekarang peristiwanya? Karena dia mati. Harus diungkap matinya kenapa. Matinya main pistol sendiri begitu, atau matinya karena tembak-tembakan, atau sudah tidak berdaya ditembak. Kenapa harus pakai statement-statement seperti itu? Karena memang dari analisa dan fakta berkembang seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang harus diungkap dan saya pikir
tidak perlu muluk-muluk lah, memakai teori muluk-muluk. Iya. Membandingkan dengan peristiwa tewasnya pencuri HP di rumah sakit Karya di Semarang yang sudah bisa menetapkan 11 orang, tentu ini lebih mudah karena locus delictinya, tempus delictinya kan jelas. Dan yang terlibat pun juga hampir jelas. Iya, hampir jelas. Iya kan? Bahkan menjadi satu pertanyaan di dalam benak saya, kalau ada pernyataan dari, ini saya koreksi dulu, kalau di dalam pidana itu bukan kuasa hukum, tapi penasihat hukum. Ya, penasihat hukum. Kalau kuasa itu kan bisa mewakili ketika diperiksa. Nah, pertanyaannya, tadi disebutkan jangan melupakan kasus pelecehan dari tim penasihat hukumnya Putri bilang begitu. Sebenarnya itu malu kalau ngomong begitu. Karena itu dengan sendirinya akan menyertai kalau peristiwa pembunuhan atau meninggalnya Brigadir J ini terungkap. Jadi orang dia dibunuh itu motifnya apa? Ya. Kemudian akan ada fakta-fakta ini yang saya sebut sebagai fakta-fakta meta yuridis. Meta yuridis itu hanya bisa dibuka di pengadilan. Tetapi kalau ini hanya berputar di Polda, kemudian ditarik ke Mabes dibentuk tim khusus, kemudian bawa ke Komnas HAM, dan Komnas HAM seolah juga berputar-putar, tentu akan menyisakan tanda tanya besar di masyarakat. Sebenarnya siapa yang ingin kita lindungi? Di dalam peristiwa ini saya ingin bertanya pada Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sebenarnya ini penyidikan ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan institusi kepolisian atau kepentingan penegakan hukum? Kalau tujuannya adalah untuk kepentingan penegakan hukum, ya tentunya harus dibuka, tidak perlu ada yang dilindungi, karena menegakkan hukum jauh lebih penting daripada melindungi institusi. Ya. Jadi kita kembali pada orang di institusi itu bisa diganti, bisa kan? Diganti. Sementara penegakan hukum kalau hancur itu bisa hancur negara. Kalau institusi penegak hukumnya hancur, semua hancur. Dan yang harus dipahamkan kepada masyarakat, polisi ini di dalam ilmu pidana menjadi hukum yang hidup. Apa maksudnya? Serangkaian peraturan, buku yang tebal-tebal itu tidak akan bisa berfungsi kalau tidak dimainkan oleh polisi. Nah, disinilah diujinya polisi sebagai penegak hukum. Kenapa polisi disebut penegak hukum? Karena polisi bisa menghidupkan pasal, bisa mematikan pasal. Jadi ini ada satu pertanyaan kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sebenarnya ini untuk kepentingan siapa begitu? Dan tidak perlulah berputar-putar harus membentuk tim khusus dan sebagainya, karena secara skill polisi ini mampulah, apalagi di posisi sekarang polisi sangat luar biasa begitu menurut saya. Karenanya yang kita inginkan dari awal perbincangan ini cuma satu, jujur gitu saja. Jadi ketika sebuah institusi penegak hukum melakukan perbuatan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak jujur, tidak akan mungkin tegak hukum, yang kedua tidak akan mungkin menemukan keadilan. Jadi untuk menemukan keadilan ini hukum harus tegak dulu. Untuk hukum harus tegak, penegak hukumnya harus punya integritas. Nah, ini menjadi satu tanda tanya besar. Sudah kalau bahasanya Melayu kan sudah berpusing-pusing ini. Sudah berpusing. Dan orang bilang pusing juga di sini. Pusing-pusing 7 keliling, off lah. Tapi kan tidak pernah ketemu. Ini peristiwa yang tidak terlalu sulit ya. Jadi sobat era sekalian ya, kita sengaja terus mengawal kasus ini agar jangan sampai dia gone with the wind, berlalu bersama angin. Kenapa? Kalau misalnya ada kepentingan hidden agenda, biasanya kasus seperti ini ditunggu orang malas. Kan? Orang capek ngomongnya, males, akhirnya skeptis. Begitu malas skeptis, ya sudah, orang kemudian nggak nanya-nanya lagi. Kalau dalam politik di Amerika Serikat itu dikenal sebagai filibuster. Jadi debat rame-rame di Kongres. Ketika debat awal, orang masih semangat semua. Biarin aja. Nanti kalau sudah malam-malam, sudah sampai mau subuh barangkali, orang kan udah capek. Nah, pas capek itulah kemudian diambil keputusan-keputusan. Nah, saya lihat Pak Taufik metode yang sama kelihatan di KM50 kan? Sama. Awalnya waduh rame sekali dan lain sebagainya. Masyarakat dibikin pusing akhirnya. Begitu kemudian masuk ke pengadilan dengan dua terdakwa itu, udah nggak ada lagi atensi yang luar biasa aja. Bahasa Jawanya tiba-tiba atau ujuk-ujuk. Nah, tadi menyinggung Amerika. Di Amerika itu ada pemidana itu model play bargain. Play bargain ya. Kan Bang Refli kan pernah sekolah di Amerika. Ketika dia mengaku serangkaian perbuatan jahat itu hanya akan dicarikan satu saja yang meringankan dia gitu loh. Tidak akan dikenakan pasal yang paling berat. Nah, mestinya kalau Pak Kapolri itu sudah menerbitkan
peraturan Kapolri tentang hukum progresif, tentang restoratif justice, pakai ini saja. Jadi jangan membuat orang berpikir liar, membuat analisis liar, dan akhirnya muncul narasi-narasi yang tidak disukai oleh siapapun, terutama oleh polisi. Lalu polisi menggunakan kekuasaan, menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah, nanti yang diperiksa-periksa justru orang yang menyebarkan berita seperti ini. Saya sangat tidak cocok. Jadi lama-lama pelakunya itu nggak diapa-apain. Pelakunya beritanya seperti Kapur Barus. Ya, tapi orang yang menceritakan itu malah yang kena tuntut 5 tahun. 5 tahun. Ini kan jadi kacau. Jadi pelaku penembakan yang menghilangkan nyawa bisa dilepaskan, tapi orang yang menceritakan ini dengan katakanlah dengan sebuah keraguan, analisis dan lain sebagainya, dengan kesimpulan versi dia. Iya, malah kemudian yang dihukum lebih lama. Ini kan lucu ya kan? Ini yang saya sebut tidak ada kepastian hukum. Tapi karena tidak ada kepastian hukum inilah kita harus tanya terus. Tapi sepakat dulu bahwa kenapa kita mengangkat di channel ini, kenapa kita selalu membuka, mempelopori, karena kita ingin hukum kita ini baik. Bagaimana mungkin menemukan keadilan kalau hukumnya tidak tegak? Jadi kita harus memposisikan keadilan itu di atas. Hukum tegak hanya bisa dilakukan oleh pengadil yang tegak lurus juga. Benar. Ya kan? Karena jangan lupa Clint Eastwood itu pernah membuat film. Film The Bad, The Good, and The Ugly Cop. Nah, yang paling bahaya kalau ternyata yang muncul itu The Ugly Cop, yang bisa merekayasa tersangka jadi saksi tersangka yang ugal-ugalan lah, yang ugal-ugalan gitu. Nah, kita inginkan seperti itu. Untuk apa membuat peraturan Kapolri tentang restoratif justice? Untuk apa menginginkan polisi yang humanis? Tetapi kalau itu tidak bisa menemukan keadilan, alih-alih menemukan keadilan, kepastian hukum pun tidak. Jadi persoalan ini bukan hanya persoalan pribadi dari keluarga Brigadir J maupun penasehat hukumnya. Ini persoalan rakyat Indonesia. Persoalan nasional. Bahkan saya lebih tegas lagi nih, Bang Refli. Kalau sekiranya Pak Sigit memang tidak mampu, diambil alih dong sama Pak Jokowi. Karena mengangkat Sigit Pak Jokowi. Kalau Pak Sigit tidak mampu diambil oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mampu oleh Pak Taufik. Oleh rakyat Indonesia. Ya, kita sayang sekali ya waktunya. Tapi memang sengaja jangan semuanya dihabiskan. Besok-besok kan nanti kita masih ada lagi ya. Ini belum seberapa. Ini yang kita ungkap ini baru 40%. Kita masih punya 60% analisis yang lain. Iya, apalagi kalau sudah ada tersangkanya kan. Oke, saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.